Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di sesi kedua video book ya, mengenai copywriting for listing. Tentu saja cara penulisan untuk listing properti di media promosi ya. Kemarin sudah kita bahas, atau di sesi 1 sudah kita bahas apa itu copywriting, jenis copywriting, tujuan copywriting, dan penempatan copywriting. Kemudian untuk bisa menulis copywriting atau membuat sebuah copywriting, kita butuh beberapa persyaratan penulisan copywriting ya. Nah, ada banyak yang perlu kita bahas di sini. Nah, yang pertama adalah pahami dengan baik apa sih produk kita, pahami dengan baik apa sih jasa kita, kemudian siapa yang mampu membeli, dan kita harus bisa membuat scoring di atasnya. Untuk yang pertama adalah memahami produk dengan baik. Ada dua cara ya. Yang pertama mungkin dari product knowledge-nya. Product knowledge biasanya diberikan oleh beberapa developer atau pengembang yang memang sudah cukup mapan. Dia memiliki beberapa media promosi, misalnya websitenya juga udah sendiri, tentu saja ada product knowledge-nya di sana. Cuman ada beberapa pengembang atau pemilik properti yang mungkin tidak sempat membuat product knowledge ya. Tidak sempat membuat product knowledge, sehingga kita butuh sebuah investigasi atau penelitian lebih lanjut atau observasi lebih lanjut. Nah, kita gunakan teknik penulisan atau teknik investigasi yang biasa digunakan oleh para wartawan untuk menulis berita-berita ya, yaitu teknik 5W+1H ya. 5W+1H itu apa? Itu singkatan sebenarnya who, what, where, when, why, dan how. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi kita harus mengobservasi 5W+1H, di mana kita bisa coba detailkan lagi lebih detail. Siapa sih yang jual properti tersebut, siapa sih ahli warisnya, siapa A1-nya, A2-nya, A3, A4, A5 sampai A100-nya, dan siapa sih notarisnya. Mungkin perlu kita selidiki lebih lanjut atau perlu kita investigasi lebih dalam. Kemudian apa sih produknya? Tentu saja ya, terkait dengan properti. Apa sih produknya, tipe berapa, luas bangunannya berapa, harganya berapa, apa sertifikatnya, bagaimana legalitasnya, apa sih bonusnya, dan macam-macam yang mungkin perlu kita gali dari properti yang sedang dipasarkan. Kemudian di manakah ya? Di manakah lokasinya, bagaimana aksesnya, fasilitas terdekatnya seperti apa. Nah, ini khusus untuk properti, mungkin where atau lokasi ini menjadi tekanan yang lebih kuat ya, atau penekanan yang lebih kuat dalam teknis penulisan copywriting kita gitu. Kemudian kapan? Nah, kapan bisa disurvei, kapan bisa transaksi, kapan bisa ditempati. Nah, ini kita juga perlu tahu, dan mungkin bisa menjadi bahan untuk penulisan kita, atau mungkin menjadi bahan untuk menjawab jika ada dari penulisan copywriting kita menghasilkan lead ya. Kemudian why, atau mengapa harus dijual atau mengapa dijual ya. Kemudian how itu bagaimana cara bayarnya atau bagaimana cara transaksinya. Kita perlu cari tahu, karena cara transaksi ada yang memang mengkhususkan, misalnya hanya menggunakan KPR syariah gitu, atau menggunakan KPR bank syariah, atau hanya cash saja. Nah, kita perlu cari tahu keinginan si pemiliknya seperti apa. Bahkan cara timing waktu, misalnya cash bertahap pun, itu timing waktunya seperti apa, kita harus teliti lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua adalah mengenai prasyarat penulisan adalah siapa sih yang mampu membeli properti tersebut. Nah, ini banyak sekali atau sering beberapa kami ketemukan para penjual properti, bahkan developer itu tidak tahu siapa yang bisa beli produknya. Jadi bisa membuat produk tapi tidak tahu siapa kira-kira yang menjadi target marketnya gitu. Nah, ini kalau dalam bahasa marketing, teknis marketing disebut buyer persona ya. Jadi siapa yang mampu beli itu kita harus mencari tahu. Kalau produknya seperti itu, misalnya rumahnya 150 juta misalnya gitu, berarti penghasilan yang bisa beli adalah orang yang punya penghasilan berapa gitu, apa pekerjaannya, dan di manakah mereka. Kalau rumahnya harganya 5 miliar, berarti yang bisa beli kira-kira penghasilannya berapa sih, apa pekerjaannya, dan di manakah mereka. Atau kita lebih mudah memetakan lah siapa yang bisa punya range penghasilan berapa yang bisa membeli properti tersebut, karena 75% atau sekitar 70% orang membeli dengan KPR, dan standar KPR itu kan penghasilannya 30% dari 3 kali lipat dari total angsurannya. Jadi misalnya rumahnya 150 juta, atau anggaplah 150 juta, angsuran sekitar 1 juta, berarti orang itu harus punya penghasilan minimal 3 juta, gampangnya seperti itu. Kemudian pekerjaan yang penghasilannya 3 juta itu seperti apa sih? Nah, kita harus mencari tahu ya. Kemudian biasanya mereka nongkrongnya di mana ya gitu. Websitenya yang dikunjungi seperti apa, fanpage-nya yang disukai seperti apa. Nah, kita harus mencari tahu itu semuanya kan gitu.
Kalau semuanya sudah dapat, baru kita lakukan yang namanya scoring ya. Scoring itu dari semua item yang atau semua produk atau produk knowledge yang sudah kita teliti itu tadi, kita harus pilah-pilah mana sih nilai lebihnya dan mana nilai titik lemahnya. Kemudian kalau sudah kita coba bandingkan sama produk-produk yang lain dan kita coba cari diferensiasinya. Sekali lagi untuk produk yang dimiliki developer mungkin sudah ada product knowledge sehingga diferensiasinya sudah ditulis atau nilai lebihnya sudah ditulis. Tapi jika belum, nah, kita harus mencari tahu ya, harus mencari tahu. Jadi sebelum menulis sebuah copywriting, kita harus bisa memahami prasyarat penulisan copywriting. Demikian video sesi kedua ini. Nanti kita lanjut pada video sesi yang berikutnya. Kami dari Training Property, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.